dua jenis untuk mengalirkan suatu fluida, memindahkan dari satu fluida ke fluida lain. Itu kalau fluidanya dalam berbentuk cair, itu adalah pompa. Dan kalau bentuknya adalah gas, itu adalah blower atau fan. Untuk cara kerjanya yang sudah saya jelaskan di pertemuan lalu, sama seperti kipas angin. Tapi kalau ada lagi jenisnya blower yang lain, untuk kalian mau menaikkan tekanan yang sangat signifikan, kalian bisa menggunakan yang namanya kompresor. Nah, misalkan kalian di sini punya pipa dengan diameter ada yang 5 inci, 10 inci, dengan 15 inci. Nah, dengan diameter 5, 10, dan 15, kalian disuruh mengalirkan fluida dengan jarak 70 km. Nah, jaraknya jauh banget kan. Untuk dari jenis harganya saja di sini sudah berbeda. Pasti lebih mahal yang 15. Karena apa? Karena kalian membutuhkan material yang juga lebih banyak. Tapi maka dari itu, misalnya kalian mau mengalirkan satu gas. Nah, misalkan kalau kalian memilih untuk menggunakan diameter yang 5 inci, tapi dengan jarak tempuh yang begitu jauh, kalian harus memastikan di akhir tujuannya ini, dia harus masih mempunyai kecepatan, harus masih mempunyai tekanan, gitu. Kalau di sepanjang aliran ini ternyata kecepatannya itu adalah tidak ada, tekanannya sudah turun, sudah bisa dipastikan tidak ada fluida yang akan kalian dapatkan di ujung sini. Itu kenapa kalian membutuhkan yang namanya pompa atau blower. Nah, untuk pemasangan dari pompa atau blower ini juga itu akan disesuaikan dengan kondisi teknisnya. Seperti itu. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai untuk cairan dengan pompa yang bersifat incompressible. Incompressible itu apa? Dia mempunyai densitas tetap. Ya. Nah, di sini bila D1 itu sama dengan D2, misalnya D1-nya adalah sebelum pompa, D2 itu setelah pompa ya. Jadi nanti di sini misalkan ada satu pompa, nanti ada yang dinamakan dengan suction. Suction ini adalah input dari pompanya. Gitu, aliran masuk pompa, dan discharge itu adalah aliran keluar dari pompa. Oke. Bila D1 sama dengan D2, otomatis A1 sama dengan A2. Itu juga akan berpengaruh pada Q1 dengan misalnya sama dengan Q2. Ini juga akan sangat berpengaruh dengan U1 sama dengan U2. Jadi kalian harus memperhatikan ini. Oke. Bila diameter suction sama discharge-nya itu adalah sama, maka hubungannya adalah ke luas tentang pipa. Nanti hubungannya lagi adalah ke Q-nya, dan hubungannya lagi adalah ke U-nya, kecepatan linearnya. Jadi U di suction sama dengan U di discharge. Oke. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Kalian harus mempertimbangkan jarak, tekanan, dan kecepatan. Ini hubungannya dengan apa? Persamaan Bernoulli. Oke. Persamaan Bernoulli, ya. Masih ingat ya? Persamaan Bernoulli di situ ada energi kinetik, energi potensial, dan energi tekan. Oke. Nah, berbeda halnya dengan kalau kalian mau membahas mengenai blower. Blower di sini atau kompresor atau fan, dia mengalirkan fluidanya dalam bentuk gas, terus kompensasi energi yang hilang itu karena friksi. Ya, yang sudah kita bahas di 2 minggu lalu, dan terjadi di sini adanya perubahan tekanan, ketinggian, dan kecepatan. Kenapa di sini disebutnya merupakan sistem terbuka?
Sistem terbuka di sini artinya adalah adanya perpindahan energi dari fluida tersebut ke energi lingkungan, dari sistem ke lingkungan. Berarti apa? Berarti adanya kehilangan energi akibat friksi. Yang disebabkan karena apa? Perubahan ketinggian, perubahan tekanan, dan perubahan kecepatan. Oke, ini sangat related lagi dengan persamaan Bernoulli, ya. Nah, sedangkan kalau untuk di gas, dia mengalami kenaikan tekanan akibat blower. Dia kalau untuk blower atau fan, delta P-nya itu kecil, ya. Jadi makanya kalau kalian di sini mau bahas tetap mengenai tentang menggunakan blower, dia incompressible, nggak ada pengaruhnya. Gitu. Delta P-nya masih kecil, tapi untuk kompresor kalian akan menaikkan tekanan delta P yang sangat signifikan. Makanya akan terjadi pemanfaatan atau fluidanya bukan incompressible lagi, tapi compressible. Gitu ya. Oke, ini perlu diingat ya. Oke. Nah, oke, kita membahas sedangkan untuk pompa itu sendiri dia mempunyai beberapa karakteristik yang perlu kalian pahami dan perlu kalian cermati. Yang pertama itu adalah sifat fisik dan kimia dari fluida yang akan kalian alirkan. Itu sangat menentukan jenis dari pompa yang harus kalian gunakan nantinya. Kalian harus menentukan tentang kalau untuk di sifat fisik sama kimianya itu, kalian harus melihat dia sifatnya korosif atau tidak. Oke. Terus temperaturnya, kondisi operasinya. Dia terdapat perubahan temperatur, delta P-nya bagaimana, dan viskositasnya bagaimana, densitasnya juga apakah sama atau berubah. Oke, dan juga ada kandungan zat padat atau misalnya dari aliran fluida yang kalian akan alirkan, dia membawa suatu zat pengotor atau tidak. Nah, itu juga akan sangat berpengaruh pada tipe dari pemilihan pompa. Dan juga tentang kapasitas dari pompa tersebut. Oke, kapasitas ini apa? Kapasitas ini Q atau laju alir volumetriknya. Nah, juga kondisi saluran hisap atau suctions, di mana kita lihat dari ketinggiannya dan tekanannya, kondisi saluran buang keluar output dari si pompa atau discharge, itu bagaimana beberapa hal yang perlu kalian juga perhatikan, seperti ketinggian, tekanan yang diperlukan, kehilangan energi, karena gesekan yang harus diatasi. Jadi kehilangan energi ini di sini kalian harus melihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi hulu ke hilirnya secara keseluruhan. Yang kedua adalah dari hilang energi hanya di dalam pompa. Oke. Nah, juga sifat operasi. Dia tuh continue atau intermittent. Kalau dia continue secara terus-menerus, ini oke ya. Ada juga pompa-pompa yang memang didesain secara intermittent. Intermittent ini apa? Kalau memang misalnya pada suatu waktu dia ada fluid yang dialirkan, tiba-tiba tidak ada lagi, tidak ada lagi, seperti itu. Nah, kalau kalian salah memilih untuk jenis pompa yang kalian akan gunakan, karena kalian sebagai engineer, kalian juga harus tahu pompa apa yang cocok ini yang dalam proses produksi yang akan kalian lakukan nanti. Gitu. Kalau misalnya untuk pompa-pompa tertentu dia tidak bisa dialirkan pada aliran-aliran yang intermittent. Nanti kalian akan mendapatkan kondisi yang namanya kavitasi. Jadi memang ada pompa tertentu yang tidak bisa dialirkan gas seperti itu. Itu kenapa juga kalian juga harus memperhatikan yang namanya kondisi operasi gitu. Jangan sampai nanti kalian dari reservoir kan dengan tekanan yang sangat tinggi, kalian harus mengalirkan sampai ke atas permukaan tanah, tekanannya akan turun. Nanti berakibat apa?
kalian mengalirkan gas, nanti dia akan menjadi, kalau kalian akan mengalirkan suatu fluida, cairan, nanti dia akan berubah menjadi gas. Ya, sudah ambil termodinamika belum? Atau kalian sudah tahu ya diagram fasa seperti ini ya, PT? Ya, solid, cair, gas, gitu. Kalau tadinya kalian lihat di sini dalam kondisi fasenya cair, kalau tekanannya turun, waktu dia akan berubah menjadi gas. Ini juga kalian harus hati-hati. Karena apa? Karena tidak semua pompa yang akan dapat mengalirkan gas. Walaupun awalnya kalian mendesainnya untuk cairan, nah, tiba-tiba harus terjadinya uap atau kondensat atau gas. Nah, itu juga perlu diatasi ya, ditangani seperti apa? Berarti kalian harus memperhitungkan untuk kondisi operasinya. Nah, juga untuk sumber energi dari pompa itu sendiri dapat bersumber dari berbagai macam ya. Pertama ada listrik dan kukus. Kukus itu adalah steam ya. Dan letak pompa atau pompa dan kompresor dari sistem perpipaan itu sendiri. Support sistemnya. Oke, kita lanjut. Untuk karakteristik yang berikutnya. Oke, di sini juga kalian harus memperhitungkan yang namanya kapasitas. Head ini adalah kalian mau menyatakan energi dalam satuan jarak atau meter gitu. Biasanya head ini kalian dapatkan untuk satuan energi dulu, kalian dapatkan dalam satuan joule per kilogram, nanti tinggal kalian bagi dengan gravitasi. Yang akhirnya nanti kalian bisa dapatkan satuannya itu adalah meter. Oke, dan daya biasanya dinyatakan dengan unit watt dan efisiensi. Oke. Nah, ini adalah beberapa persamaan dalam memperhitungkan pompa. Ini nggak usah kalian hafalkan, nanti yang penting hanya kalian pahami aja. Oke. Ada beberapa istilah di sini adalah namanya HP. Oke, jadi kalau dalam perhitungan pompa ini overall kita di sini menggunakan satuannya itu adalah head. Kita nyatakan energi tapi dalam satuan jarak atau meter. Oke. Nah, ada yang namanya total equipment head atau H-nya H besar. Oke, HP head power, gravity, density, velocity. Oke, di sini ya untuk persamaannya sendiri. Nanti kalian bisa langsung lihat aja. Terus juga untuk perhitungan pompa dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah volumetric liquid rate. Oke, di sini ada cross sectional area, pump efisiensinya kalian juga harus tahu itu berapa, relatif density-nya di keadaan standar, hidrolik kilowattnya ini untuk powernya, sumber powernya dan break kilowattnya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk perancangan pompa di sini ada beberapa standar yang biasanya digunakan. Kalian bisa baca di sini, ada dari API, ANSI, dan yang lainnya. Nah, untuk pompa di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah pompa sentrifugal. Oke, yang biasa digunakan oleh petroleum engineering ini adalah pompa sentrifugal atau ESP ya, ESP itu electric centrifugal pump. Nah, untuk pompa sentrifugal di sini biasanya terdapat yang namanya sudu-sudu atau impeller yang diputar secara radial dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga apa? Sehingga tekanannya akan naik. Oke. Dia masuk suction inlet yang masuk ke dalam suctions, terus diputar dengan satu kecepatan tertentu, rotarinya RPM tertentu, dan akhirnya discharge-nya dia mempunyai P-nya yang lebih tinggi. Nah, ini adalah beberapa jenis untuk pompa. Gambaran ya untuk pompa sentrifugal, dan yang sebelah kanan itu adalah multi-stage sentrifugal. Oke, kalau ini adalah satu aja untuk impellernya. Ternyata ada yang namanya multi-stage centrifugal pump.
Ini biasanya digunakan untuk multistage ini bila kalian mau mengalirkan dengan menaikkan tekanan yang sangat tinggi. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan dari pompa ini sendiri, kalian nggak usah pusing-pusing melihat perhitungan yang tadi. Kalian bisa melihat beberapa hubungan dari di centrifugal pump melalui kurva ini. Oke. Oke, untuk di sumbu X di sini ini ada kapasitas. Ini adalah head-nya, total head. Oke. Sedangkan ini adalah diameter impellernya. Diameter impeller. Oke. Dan di sini ada efisiensi. Ini efisiensi ya, nilai yang ini adalah efisiensi. Nah, misalnya kalian mau mengalirkan dengan kapasitas berapa? 80 ya, 80 meter kubik per hour dengan diameter impeller tertentu, misalkan di sini ya 215. Berapa headnya kalian bisa langsung mengetahui yang sekian. Untuk efisiensinya kalian juga bisa langsung tahu efisiensinya berapa. Di sini adalah 55. Kalian tinggal ikuti garis ini aja. Nah, ini menyatu garis di sini, efisiensinya adalah 55. Kalian bisa langsung tahu. Coba kalau saya kasih contoh yang lain, misalnya kalian mau menentukan di kapasitas 80, apakah sama nilainya bila kalian menggunakan impeller yang berbeda? Ternyata beda. Bedanya di mana? Bedanya di nilai head-nya. Energi. Total energi yang digunakan itu pasti akan berbeda. Oke. Nah, gitu ya. Dan juga apalagi yang berbeda, ternyata efisiensinya juga akan berbeda. Efisiensinya di antara 60 sampai 65. Oke. Itu. Yang di atas ini adalah ada NPSH, Net Positive Suction Head. Nanti akan kita bahas di akhir. Oke, yang jenis kedua itu adalah yang pertama tadi pompa sentrifugal, yang kedua itu adalah pompa positive displacement. Untuk pompa positive displacement ini juga dibagi jadi dua jenis. Yang pertama adalah rotary pump. Rotary pump ini yang biasa ada di rumah-rumah ya, pompa untuk ngalirin air di perumahan itu biasa menggunakan jenis rotary pump. Dia untuk menggerakkan cairan dengan cara rotasi, dan kalau tadi impeller sudu-sudunya itu adalah kalau yang sentrifugal menggunakan impeller, kalau di sini menggunakan rotasi gigi. Kayak seperti gear di dalam suatu ruangan pompa. Nah, yang jenis kedua itu adalah reciprocating pump. Dia bekerja dengan cara mengurangi volume internal pompa, dia bersih cairan dan menggerakkannya untuk meningkatkan tekanan dan menggerakkan cairan di pompa tersebut. Dia menggunakan piston, gerakan suatu piston. Sehingga cairan di discharge-nya itu akan menjadi tinggi, lebih tinggi tekanannya. Oke. Nah, untuk yang reciprocating pump ini dia bekerja berdasarkan gerakan piston yang memang gerakan piston itu hanya maju dan mundur. Oke. Nah, benefitnya apa? Kalau pakai jenis pompa ini dia mempunyai kecepatan yang tetap. Nah, ini adalah gambaran dari rotary pump itu sendiri. Kalau ini tadi ini rotary pump ya. Nah, di sini inlet masuk fluidanya di bawah, sehingga apa? Sehingga fluidanya dapat menggerakkan gearnya. Oke, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya ada yang jenis yang bentuknya low, screw. Screw ini biasanya digunakan untuk cairan yang mempunyai viskositas yang sangat tinggi, seperti sludge atau heavy oil, atau cairan yang membawa suatu pengotor. Oke, ada juga bentuknya fan atau diafragma dan gear.
Oke. Ini ya, yang screw tadi. Ini adalah gear dengan handling cairan yang bersih maksimal itu adalah 1000 GPM dan P-nya itu adalah 150 atm. Flow rate-nya rendah. Oke. Jadi memang untuk rotary pump ini dia tidak bisa untuk flow rate yang tinggi. Nah, ini adalah untuk reciprocating pump. Ini adalah deskripsi dari piston ya, yang kuning ini. Nah, jadi nanti si piston itu akan maju mundur. Fluidanya masuk ke inlet, akhirnya dia masuk ke chamber, suatu ruangan. Pistonnya akan masuk ya, maju mundur dan mengeluarkan si fluidanya melalui outlet. Terus nanti si pistonnya kita gerakkan menggunakan apa? Menggunakan suatu motor seperti ini yang ada gambaran di atas. Gambaran sebelah kiri ini adalah contoh reciprocating pump yang memang kalau di industri itu digunakan pada kapasitas yang sangat tinggi. Sehingga apa? Dia akan menghasilkan tekanan yang sangat tinggi juga. Nah, kalau yang tadi itu sudah kita lihat untuk curve yang untuk centrifugal pump, kalau yang ini adalah untuk yang positive displacement pump. Nah, kalian harus ingat, kalian harus tahu di sini ada dua jenis. Ada yang namanya system curve sama dan juga pompa karakteristik atau juga namanya operational pump yang di garis biru ini. Operational pump itu apa? Kapasitas pompa yang biasanya diberikan oleh vendor. Biasanya vendor-vendor itu sudah memberikan untuk suatu pompa ini batasannya hanya kemampuannya sampai sekian kapasitasnya. Nah, kalau kalian sebagai engineer tugasnya di mana? Kalian mencari atau menentukan untuk sistem curve-nya. Sistem curve ini ditentukan dari mana? Dari fitting-fitting yang kalian gunakan. Dari jenis fitting seperti elbow, Y, dan yang lain-lain, jenis pipa, kekasaran pipa yang akhirnya apa? Nanti menentukan ke friksinya juga, terus ketinggiannya, kecepatan aliran, dan yang lain-lainnya, itu akan menentukan yang namanya sistem curve. Oke. Nah, kalau di positive displacement ini, untuk kapasitas rate-nya, rate flow-nya, itu dinyatakan dalam bentuk persen. Cuma kalau yang di centrifugal tadi dalam bentuk satuannya langsung ya, meter kubik per hour gitu. Yang sebelah kiri itu rate pressure atau head, sama. Yang di bawahnya ini adalah rate flow, tapi dalam bentuk persentase. Ya. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya kalau dari 100% di sini, dari 100%, kalian hanya punya batas sampai sekian aja gitu. Nggak bisa keluar dari sini. Oke. Gitu ya, misalnya kalau kalian mau untuk pakai rate flow-nya di 100% dengan rate pressure-nya sampai di 80% keluar kan dari apa yang sudah ditentukan sama si vendor gitu kan, kapasitas yang ditentukan sama vendor. Nanti jadinya apa? Jadinya pompanya rusak. Kenapa? Karena sudah melebihi dari kapasitas yang harusnya si pompanya itu hanya sekian gitu ya, nggak bisa lewat dari berapa kapasitasnya, tapi kalian paksakan itu juga akan bisa rusak. Bagaimana kalau misalnya kalian kapasitasnya di 100%, kalian mau pakai cuma di 20% aja, gitu. Kalian mau pakai di 20% aja, nanti jadinya apa? Akan mengalami kerusakan juga. Kerusakannya di mana yang harusnya kapasitasnya bisa dioptimumkan, inletnya akan semakin kecil. Nanti berpengaruh dari apa? Dari U masuknya inlet. U inletnya akan berpengaruh mundur lagi kemana? Ke Q-nya, key rate-nya. Key rate-nya nanti akan berpengaruh kemana? Nanti akan berpengaruh ke sistem kerja si pompa. Kenapa pengaruhnya? Nanti akan terjadinya kavitasi gitu. Jadi nanti bukan sudut. Jadi nanti kalau terjadi kavitasi
kavitasi itu kalau ada kekosongan ya, bukan cairan full yang masuk tapi ada gas. Nanti yang berakibat apa ke pompanya? Berakibat akan terjadi vibrasi. Vibrasi ini sangat tidak diinginkan di proses industri. Kenapa? Karena akan merusak pompa. Kalau pompanya rusak, nanti sistem perpipaannya juga harus dibongkar semua. Nah, ujung-ujungnya duit lagi-lagi nanti akan mengalami kerugian. Gitu. Ini ada beberapa hal kriteria untuk pemilihan pompa. Yang pertama, kalian harus tentuin nih jumlah cairan yang akan dipindahkan ki-nya ya. Dia akan menentukan ukuran pompanya, besar atau kecilnya. Kayak tadi, ini harus kapasitas sudah 100%, tapi kalian hanya menggunakan 20%. Dan jadi lebih mending kalian akan menggunakan untuk ukuran pompa yang lebih kecil. Seperti itu. Dan head yang harus dicapai. Ini ditentukan oleh apa headnya? Tekanan, ketinggian reservoir di bagian hulu, dan hilir. Yang hilang energi karena gesekan di sepanjang saluran. Nah gitu. Jadi pertama, head yang harus dicapai itu ditentukan dari, kita balik lagi ya ke persamaan Bernoulli. Z-nya, ketinggian, tekanannya juga, hilang energi delta P antara si discharge dengan suctions, dan juga konfigurasi pipa. Konfigurasinya pipa bagaimana, kalian mau menggunakan pipa tunggal, pipa yang seri, atau pipa yang paralel, seperti itu. Nah, dan juga sifat fisik dari fisik dan kimia dari fluida yang akan kalian mau pindahkan. Seperti apa? Viskositas. Kekentalannya, ya kan? Tadi sudah dijelaskan, kalau kalian mau menggunakan untuk viskositas yang sangat tinggi dengan adanya pengotor, kalian harus menggunakan jenis pipa yang berbeda dengan yang lainnya. Dan juga densitasnya. Nah, ini juga akan berpengaruh kemana? Nanti akan berpengaruh ke hilang energi atau friksinya karena adanya gesekan antara si fluida dengan pipanya, dan juga hilang friksi di pompanya, dan akan berpengaruh juga kemana? Ke power, tenaga yang harus diperlukan dalam menggerakkan pompa tersebut. Dan hal lain, sifat lain itu adalah korosivitas. Dia korosif enggak si fluidanya. Yang nentuin juga untuk konstruksi pipa sama material pipa. Konstruksi pompa dan material pompa yang akan kalian gunakan. Nah, kalau kalian di industri oil and gas, ini bagaimana? Oke, kalian juga harus tahu kalau full cuma gas doang, pompanya juga harus kalian tentukan. Beda dengan misalnya 2 fasa. Oke. Nah, sumber tenaga dan jumlah spare pompa yang disediakan. Ini ditentuin dari apa? Operasi transportasi yang tadi Pak Bayu sudah singgung. Bila kalian mau mengalirkan, memindahkan satu fluida dari lapangan menuju stasiun pengumpul, pasti ada pipa yang harus mentransportasikan. Dan bagaimana sistem transportasinya? Dia maunya continue atau intermittent. Nah, nanti kan harus lihat juga support sistemnya. Support system itu di titik-titik mana aja, jarak berapa aja si pompa ini harus dipasang. Agar apa? Agar tekanannya tetap terjaga. Oke? Agar dia tetap mempunyai satu kecepatan, sehingga fluida yang akan diantarkan sampai ke stasiun pengumpul itu optimum, tidak berkurang, ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk kriteria pemilihan pompa. Di samping ini ya, sifat-sifat pompa yang harus kalian tentuin, dan juga ada kriteria pemilihan pompa berdasarkan kurva ini. Dari apa? Dari nilai total head dan kapasitasnya. Dan pastinya di sebelah kanan ini adalah, kalau ini total head satuannya dalam meter, ini adalah pressure-nya. Pressure kondisi operasi dari si fluida yang mau di suctionnya ya, mau dimasukkan ke dalam pompa. Nah, yang di dalam kurva ini adalah beberapa jenis macam-macam dari pompa itu sendiri. Oke, kalau kalian mau dengan kapasitas sekian gitu ya, mengalirkan dengan kapasitas 10 meter kubik per hour dengan total headnya 100. Nah,
Kalian menggunakan centrifugal single stage seperti itu. Beda lagi kalau kalian mau tinggi lagi untuk total head-nya. Akan beda lagi, misalnya ke 1000, kalian menggunakan centrifugal multi stage seperti itu ya. Nah, ini juga kalau pemilihan pompanya dia ini apa namanya? Keterangannya sebelah kanan ya, sama kayak kurva yang sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk ke persamaan energi aliran fluida dengan pompa. Misalkan kalian aman misalnya kalau mau mengalirkan dari tangki 1 ke tangki 2. Pompanya di bawah sini, ya. Ini masih aman, kenapa? Karena untuk nilai Z-nya dia masih positif. Oke. Nah, kita punya 4 titik di sini. Titik 1 dan titik 2, 1 di tangki yang pertama, 2 tangki yang kedua, dengan mempunyai nilai Z yang berbeda. Ya. Maka di sini dia pastinya bertekanan ya. Nah, maka untuk persamaan energi laju alir pada massa cairan ini, kita masuk ke Bernoulli. Oke. Di sini masuk ke persamaan Bernoulli. Ada energi tekan, ada energi potensial, dan energi kinetik. Oke. Nah, bedanya apa dengan yang awal sebelumnya kita pelajari? Sebelumnya kita sudah mengenal yang namanya EF. EF ini apa? EF ini adalah energi spesifik. Satuannya apa? Joule per kilogram. Oke. Dan di sini juga mengenal yang namanya WP. Oke. Energi spesifik ini juga yang dipengaruhi dari mana? Kalau dari materi sebelumnya dari friksi ya. Dan di sini ada yang namanya WP. WP ini adalah energi total dari pompa. Oke. Nah, kalau untuk di persamaan Bernoulli, di sini ada yang di sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah untuk yang suction, untuk yang inlet. Ini adalah yang sebelah kanan untuk yang discharge. Oke. Discharge. Kalian nggak usah pusing dengan positif dan negatifnya ya di sini. Nah, yang seharusnya untuk EF-nya ini adalah bernilai negatif bila dia ditaruh di suctions. Dia akan bernilai negatif. Oke. Untuk WP-nya di sini dia akan bernilai positif bila ditaruh di suctions-nya. Ini cuma itu aja bedanya. Kalau kalian mau taruhnya di sisi sebelah kanan, dia simbolnya akan berubah ya. Itu aja bedanya. Ini kalau kita mau melihat persamaan energi per laju alir dari total sistem ini. Oke. Bagaimana kalau kita mau melihat laju energi pompa per laju alirnya? Berarti kita tinggal WP. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Nah, berarti kalau untuk kalian mau menghitung laju alir energi pompa per laju alir massa cairan, si WP ini, tinggal dibalik aja dari persamaan Bernoulli. Yang ini ya. Oke. Sedangkan untuk persamaannya dalam bentuk head, kalian tinggal dibagi dengan gravitasi. Di sini. Sampai akhirnya yang tadinya joule per kilogram, dia punya satuannya satuan meter. Gitu. Nah, sedangkan untuk head pompa itu sendiri punya dua jenis
dua jenis head. Yang pertama adalah namanya HP, head pompa. Berarti energi yang di dalam pompa untuk mengalirkan suatu aliran per laju alir dari massa cairan tersebut. Yang kedua itu adalah head loss friksi. Oke, head yang dihasilkan dari apa? Dari loss friksi, kehilangan energi yang hilang akibat friksi. Secara umum untuk HP ini sendiri, head pompa itu WP per gravitasi. Untuk head loss friksi, itu rumusnya energi spesifik per gravitasi. Ya. Nah, sehingga persamaan energi dalam head itu menjadi, tadinya di sini adalah WP, diganti jadinya HP. Tinggal dibagi dengan gravitasi. Oke. Jadi seperti ini. Energi efisiensi per gravitasi itu adalah HF. Ya. Head loss friksi ditambah Z2 min Z1. Dilihat ketinggiannya ya, Z-nya di sini. Antara Z2 dengan Z1. Terus P2 min P1 per gravitasi dikalikan dengan rho-nya ditambah setengah U kuadrat. U2 min U1 kuadrat, kecepatan antara titik 2 dengan titik 1 perbedaannya ya, dibagikan dengan gravitasi. Sehingga untuk kalian mau mengetahui persamaan energi bila dinyatakan dalam bentuk head, akan seperti ini persamaannya. Oke. Nah, kita lanjut. Masih ngomongin tentang head. Oke. Ini seperti yang tadi ya. Bila posisi masuk itu adalah suction, posisi yang keluar itu adalah discharge. Nah, ini kalau yang tadi, kalau yang sebelumnya, yang ini adalah secara total keseluruhan antara persamaan energi dalam head antara si tangki 1 dengan tangki 2 yang sudah menyertakan si pump. Tapi kalau kita hanya melihat pump aja, ya, kita mau meninjau dari pompanya aja, head pompa di pompanya aja. Kita harus pertama yang kita lakukan adalah kita menentukan baseline. Oke. Kita anggap untuk Z, ini kan tadi titik 3 sama titik 4 ya. Berarti di Z3 dengan di Z4 dia mempunyai nilai yang sama. Oke, sama kan, nggak ada perubahan ya, sama dengan Z4. Kalau Z-nya sama, berarti kecepatan juga sama, U3 sama dengan di U4. Maka nilai ini dapat kita coret seperti itu. Oke. Maka jika kecepatan linier dianggap konstan pada degree 2 titik, kalau kita mau meninjau di pompanya aja ya persamaannya, maka akan seperti ini. Bila kecepatan sudah kita coret ya. Jadi head pompa itu sama dengan HF, head frictions, ditambah ZD min ZS. Ini juga sebenarnya hilang ya. Discharge sama suctions-nya kan 0, sama, jadi 0. PD per PS, discharge min PS per G dikalikan dengan rho-nya. Oke, bagaimana kalau untuk nilai HF-nya sendiri? Bila tidak diketahui, bisa kita cari. Itu gabungan dari head loss, dari bagian suctions, dan discharge-nya. Nah, kalau kita mau ngomongin tentang HF, oke, di sini kan berarti untuk HF, dia gabungan antara suctions-nya sama discharge-nya. Bagaimana maksudnya? Oke, balik lagi ke slide sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi, maksudnya untuk di HF itu adalah total dari yang di sections, friction di section, dan total dari friction di discharge. Friksinya dari mana kita bakal tahunya? Pertama kita tahu dari pipanya, material pipa, kekasaran pipanya, seperti itu ya.
Nanti kita tahu dari mana? Dari ini. Ada fitting-fitting yang mau dipasang, ada berapa? Seperti itu. Dari mana lagi? Dari ini. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang akan kita perhitungkan. Untuk apa? Untuk jadi total HF di sections-nya. Nah, sama seperti halnya untuk di discharge-nya juga. Haditnya. Gitu. Oke. Bila kita bisa menentukan itu semua, maka kita langsung bisa masuk ke persamaan. Nah, jadi ini ya. Nah, di sini persamaan yang di atas itu ada variabel HF. HF-nya tinggal kita pecah aja. HF itu tadi HF di success ditambah HF di discharge. Oke. HF-nya kita pecah aja seperti ini. Oke. Nah, untuk head pressure-nya juga bisa untuk head pressure-nya bisa kita dibuat dua sisi, dua kategori. Yang pertama untuk kategori yang di discharge, yang kedua untuk kategori di suctions. Jadi discharge dikurangi suctions, gitu ya. Oke, neraca energi pada bagian pompa itu adalah U3 sama dengan U4 ya, ini yang tadi sama dengan Z3 sama dengan Z4. Maka karena U-nya sama, Z-nya sama, maka untuk kita mau melihat WP-nya ini sendiri, P4 min P3. Nah, kalau untuk di pompa, bedanya dengan yang tadi, kalau kita melihat secara overall satu sistem, untuk di pompa dia EF-nya, energi spesifiknya, itu bisa digabung, langsung dihitung dengan di WP-nya. Langsung pakai persamaan ini aja, gitu. Nah, untuk HP-nya tinggal WP per G. Ya, dapat di persamaan ini. Sedangkan untuk total head pada bagian suctions dan discharge seperti ini, maka total head pada pompa head yang di discharge dikurangi head yang di suctions. Seperti itu prinsipnya ya. Kalian tinggal memahami aja, nggak usah terlalu banyak dihafalin. Yang penting pemahamannya aja dulu ditingkatkan. Oke. Ya, yang berikutnya itu adalah kita mau ngomongin nih tentang kurva operasi pompa pada perpipaan. Oke, ini sama seperti yang tadi. Ini P4, ini nggak usah pakai 0 ya, P4 min P3 per rho G. Itu adalah head pompanya, sama dengan head pompa, sama dengan persamaan yang ini. Gitu. Di persamaan yang pertama dia hanya mau bilang itu, dan juga yang kedua total head loss yang karena friksi. Nah, kalian harus, yang sudah saya singgung tadi, kalian harus lebih teliti di sini. Kalau yang di slide sebelumnya sudah dibilang ya, untuk HF total itu rumusnya adalah untuk yang di discharge, total head loss yang di discharge ditambah head loss yang di friksi, head loss friksi di suctions. Itu sama dengan ini. Oke, masih ingat kan dari materi yang sebelumnya? Ini dapatnya dari mana? Pertama kalian harus cari dulu untuk bilangan Reynolds-nya. Oke, kalian cari bilangan Reynolds-nya, terus kalian cari untuk faktor friksinya, nilai friksinya. Ya, dapat di sini untuk nilai friksinya. Oke, di sini kalian pertama untuk nentuin dia profil alirannya apa, alamiah, turbulent, ataukah transisi, sehingga nanti yang akan menentukan persamaan untuk mencari nilai friksinya. F ini bila sudah didapatkan, kalian tinggal masukkan ke rumus ini. Ini adalah jarak panjang pipa per D, kecepatan linear per 2G. Oke, maka persamaan energinya menjadi seperti ini. Ya, dari yang persamaan 1, di persamaan 3, persamaan 2 disubstitusikan ke persamaan 1 jadi seperti di persamaan 3. Nah, bila kalian mau menyederhanakan lagi, bisa kalian buat A itu adalah ini, B itu adalah ini, ya. Maka untuk HPO atau
sampai head pressure-nya menjadi A plus BV kuadrat. Nah, persamaan ini adalah masuk dalam kurva operasi. Untuk di oh ya, mohon tunggu sebentar ya.
Oke, mohon maaf tadi sempat ke skip. Oke, kita lanjutin ya ke slide selanjutnya. Jadi untuk persamaan di total head ini bisa dinyatakan juga dalam bentuk kurva, di mana di sini ada kurva operasi dan kurva performance operationalnya. Nah, untuk biasanya untuk dari vendor yang tadi sudah saya bilang ya, kalau biasanya vendor-vendor itu dia memberikan nilai kapasitas maksimalnya si pompa itu dapat bekerja pada nilai berapa kapasitasnya. Nah, atau dapat di ini juga dalam bentuk bentar ya. Oke, maaf ya keganggu. Jadi dari vendor biasanya dikasih untuk nilai maksimumnya ya, atau yang biasa disebut juga di sini pompa performance curve-nya. Nah, kalau kalian biasanya kalau untuk menentukan meninjau dari sistemnya itu yang disebut juga operational pipe curve. Nah, misalnya di sini dia kapasitasnya ya, V. Kalau di sini, oke, yang HP ini adalah head-nya, ini adalah kapasitasnya. Kalian bisa menentukan. Bila untuk HP-nya sekian, kalian bisa menyambungkan di sini ada titik singgung ya, berarti di sini titik maksimal dari si operationals-nya sama yang performanya. Berapa titik maksimalnya? Ada di sekian. Untuk kapasitasnya yang harus kalian gunakan. Bila kalian mau menggunakan di kapasitas sekian nih, di titik ini, anggaplah kalian mau tarik dari satu garis ya. Nah, di sini kalian menyinggung dua garis. Yang pertama ada garis di operasional. Yang kedua di sini. Rupanya mana ya tadi ya? Yang kedua di sini. Satu lagi bila saya buat di sini, berarti sudah di luar batas maksimal ya. Nah, ini saya sebut, let's say ini untuk titik A, ini untuk titik B. Oke. Nah, untuk di titik A, kalian bisa untuk di garis A kalian bisa menggunakan boleh menggunakan di 1 atau 2. Nah, misalnya kalau kalian mau menggunakan kapasitas sekian, pas lagi kalian buat satu garis seperti ini, ternyata menyinggung dua garis antara garis operasional dengan garis performa. Nah, kalian sebagai engineering sebaiknya kalian menggunakan di HP yang mana? HP di titik 1 atau titik 2? Ada yang bisa jawab? Oke, bagaimana kalau di titik B? Di titik B di sini, kalian baiknya sebagai engineer menggunakan di titik 1 atau titik 2. Gak ada yang bisa? Oke, baik. Jadi kalau untuk yang di garis B, karena dia sudah melewati dari
garis performanya, bila kalian mau menggunakan di titik 2, otomatis ini akan merusak pompa. Kenapa? Dia hanya maksimalnya di 1, gitu. Dia hanya maksimal optimumnya di performanya di 1, tidak bisa dinaikkan lagi ke 2. Bila kalian naikkan lagi inletnya, maka yang terjadi apa? Pastinya terjadi kerusakan pompa. Jadi walaupun head pompanya yang dihasilkan hanya lebih kecil dari di titik 1 ya, lebih kecil dari di titik 2, itu tidak apa-apa dibandingkan bila kalian menggunakan di titik 2 tapi nanti timbulnya kerusakan seperti itu. Berbeda halnya dengan yang di garis A. Kalau di garis A, kalian sebagai engineer baiknya kalian menggunakan di sini. Bisa kalian gunakan di titik 1, tapi lebih baik kalian digunakan di titik 2. Kenapa? Karena di situ adalah garis optimumnya. Seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh centrifugal pump curve-nya bila dipasang seri. Nah, oke, sekarang kita masuk ke yang namanya NPSH atau Net Positive Suction Head. Oke, di mana kalau kalian mau mengambil minyak dari suatu reservoir, PS ini adalah tekanan di reservoir. Untuk nilai PS ini pasti sudah given ya. Oke, saya mohon waktunya lagi boleh? Karena saya lagi hamil muda jadi agak-agak kram, mual. Sebentar ya, 5 menit, mohon maaf.
Halo, Assalamualaikum Bu Zakia. Halo adik-adik, masih monitor nggak? Masih Pak. Mesti Bu ya, Zakia. minta maaf ya Bu Zakianya masih. Iya. Bulan pompa ini saya nggak terlalu paham, jadi Bu Zakia yang lebih paham. Cuma ini ada cerita lucu aja ya. Tadi kan udah dijelaskan oleh Bu Zakia dari inlet sama outletnya ya. Kita ngirim misalkan 1000 barrel ya, sampai tujuan kan berapa? 1000 barrel juga ya? Paling enggak. Nah ini kurang dari sekian, misalkan loss hingga berapa? 10% misalkan. Nah ini banyak terjadi ya di lapangan-lapangan minyak, khususnya di daerah Sumatera. Jadi apa ya, kehilangan produk, kehilangan ini pengiriman ya, namanya loss lah. Jadi ada loss, ada gain, tapi gain itu jarang. Jadi kurang 10% misalkan. Kira-kira asumsinya gimana nih? Ada yang dari Sumatera nggak nih? Adik-adik ini. Dari Palembang kayaknya ada ya. Kenapa bisa itu terjadi kehilangan 10% ini? Dan ini banyak dialami kalau kalian nanti kerja praktik atau bekerja di Sumatera atau baca-baca berita. Ini paling sering terjadi ya. Kira-kira menurut kalian apa ini? Di luar teori ya, ini di luar teori. Gimana, Baby? Halo? Kira-kira apa yang mengakibatkan kehilangan 10% ini? Enggak. Masih monitor nggak? Masih Pak. Ya, gimana kira-kira gimana? Masih Pak. Kehilangan 10% ini gimana? Ini banyak terjadi ya di lapangan-lapangan minyak ya. Apalagi di daerah Sumatera. Hah? Gimana kira-kira? Kejadian apa? Ayo silakan dijawab. Bu Zaki udah siap lagi Bu Zaki ya? Iya Pak Bayu, alhamdulillah Pak. Kenapa lagi mual-mual ya? Iya Pak, mual kram. Oh. Coba Pak, udah mendingan Pak, habis minum jahe. Kalau nggak kuat jangan dipaksain deh. Nggak apa-apa Pak, ada tinggal 3 slide lagi Pak. Enggak, tadi saya iseng aja, jadi misalkan tadi udah dijelaskan secara teori sekian ya, seperti itu. Nah ini banyak kejadian di lapangan minyak, artinya minyak dikirim 1000 barrel, mungkin sampainya hanya ada 700 barrel atau 800 barrel. Nah ini kenapa gitu saya tanya. Apakah secara teknis atau gimana? Nah ini memang problem yang ada di lapangan-lapangan yang ada di Pertamina ya, khususnya mungkin di Sumatera yang paling sering saya baca. Jadi mereka itu tapping ya istilahnya ya, melubangi pipa ya. Jadi pipa minyaknya dicuri. Ya mau nggak mau kan minyak yang sampai itu juga akan berkurang gitu loh. Dan ini menjadi problem yang ada di lapangan-lapangan minyak khususnya Pertamina atau mungkin apalah ya. Dan ini di luar teknis ya, tadi ya Bu Zaki udah menjelaskan ada inlet, outlet, ternyata nggak sesuai. Tapi kenyataannya bukan teori yang berlaku di sini, tapi adalah sebuah Security-nya ya Pak. Iya benar. Ya. Apalagi kan di hutan ya, itu kondisinya di hutan. Halo? Berarti akibat pekerjaannya sendiri itu ya Pak? Iya betul. Ini banyak kejadian nih kalau di kalian di daerah Palembang atau di mana, tapping istilahnya ya, jadi pipanya dibolongin, dilubangi, jadi curi lah minyaknya, sehingga minyak yang sampai ke stasiun pengumpul ya nggak akan sesuai dengan apa yang dikirim. Ya ini di luar teori lah, tapi ini kenyataan nanti kalau kalian bekerja di perusahaan minyak banyak hal-hal seperti ini terjadi. Mungkin itu Bu Zakia, silakan aja dilanjut Bu Zakia. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak Pak Bayu. Nah, sama-sama. Kalau nggak kuat nanti jadi paksakan Bu Zakia, dikasih ya slide. Pak Bayu.
Ya, sebentar lagi Pak. Ya, makasih. Ya, terima kasih Bapak insight-nya. Jadi di luar teori ternyata memang masih banyak faktor lainnya ya Pak yang memang Ya, betul. mempengaruhi, benar Pak. Jadi ini juga bisa jadi sudut pandang lain ya Pak untuk mahasiswa juga nanti kalau saat bekerja nanti. Ya, betul. Baik, saya mohon izin untuk melanjutkan Pak Bayu. Di sini kita akan membahas mengenai net positive suction head itu apa. Jadi pertama nih kita mau ngebahas dulu misalnya kalau kalian mau ambil memproduksi minyak dari suatu reservoir dengan pompa. Nah, ada yang namanya ZS di sini. ZS ini apa? ZS ini adalah Z suctions ya. Ini nilainya adalah negatif. Oke. Beda dengan yang sebelumnya. Kalau si tangki kalau yang di kasus sebelumnya, tangkinya ini berada di atas pompa. Kalau dia berada di atas pompa, nilai ZS-nya itu adalah positif. Itu tidak masalah. Tapi kalau bila nilai ZS-nya negatif, wah ini agak PR. Kenapa? Karena kalian harus memperhitungkan lagi bila ZS-nya itu adalah negatif, nanti akan terjadi, sewaktu-waktu akan terjadi di mana yang namanya adalah kavitasi. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Balik lagi yang tadi saya sudah singgung mengenai diagram fasa. Tekanan di reservoir ini sudah given ya. Semakin ke atas dia tekanan akan semakin turun. Bila tekanan semakin turun dari fasa cair, dia akan menuju fase gas. Dia akan menurun ke fase gas di mana pada operasi pompa tidak boleh adanya gas atau uap yang mengalir dalam pompa. Bila itu terjadi maka akan akhirnya terjadi kavitasi. Dan juga bila ZS-nya negatif, ini nanti bisa jadi nilai U-nya itu adalah lebih kecil dari 0 atau U-nya itu adalah tidak ada nilainya. Nanti apa? Masa mau mengalirkan pada pompa ini tidak ada kecepatan yang mau masuk. Nanti akan berpengaruh juga pada nilai Q-nya seperti itu. Nah, jadi kita balik lagi ke persamaan Bernoulli. Di mana persamaan Bernoulli di sini ada energi tekan, energi kinetik, sama energi potensial. Ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat baseline-nya dulu. Baseline-nya di mana? Kita buat namanya Z3. Z3 itu sama dengan 0. Z di permukaan, Z pada pompa. Ini Hai adalah guys, sama dengan kamu 0. mungkin ngira ZS di sini kalau adalah ini negatif. iklan Sprite biasa, padahal U suctions-nya itu adalah 0. Kalau Z3-nya itu adalah 0. Seperti itu ya. Nah, untuk mencari nilai HF, tadi head friction loss-nya, itu rumusnya adalah energi spesifik dibagi dengan gravitasi. Ya. Maka agar nilai nilai U-nya itu akan bernilai, kalian buat satu persamaan di sini PS min P3. PS itu adalah P suctions minus P3 per rho G ditambah ZS. Walaupun di sini simbolnya plus ZS, tapi value-nya dia bernilainya negatif. Ya, tolong dicatat. Min HF ya, sama dengan setengah U3 di sini. Kita lagi ngomongin di suctions-nya. Belum kita masuk pompa ya. Setengah U3 kuadrat per gravitasi. Seperti itu. Nah, jadi gimana nih biar si U-nya itu tidak 0 atau bernilai? Yang harus kalian lakukan apa yang kalian otak-atik di mana kalau di sini kita lihat ya, PS P di reservoir itu sudah given. Sudah tertentu, tidak bisa kalian otak-atik, ya enggak? Kalau PF di sini adalah P vapor. P uap itu yang berubah dari cairan menuju gas. Itu juga sudah given. Jadi setiap
Jadi setiap fluida dia mempunyai yang namanya untuk tekanan vapornya sendiri. Nah, untuk sifat ini akan dibahas di termo. Seperti itu. Untuk densitas fluidanya juga sudah given, gravitasinya juga sudah given. Yang akan kalian bisa otak-atik apa di ZS-nya. Kalian bisa mengatur untuk kedalamannya atau kalian bisa atur untuk HF-nya. Itu ya, kalian bisa atur untuk head friction loss-nya. Yang penting apa? Si NPSH ini itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0, nanti apa yang terjadi? Tidak ada yang bisa dialirkan sampai ke atas, seperti itu. Ya. Dan nilainya juga akan di luar dari produksi yang seharusnya direncanakan, yang seharusnya sudah diketahui di awal, seperti itu ya. Nah, ini pentingnya kalian mengetahui yang namanya net positive suction head atau NPSH. Jadi NPSH ini adalah rumusnya ini. Yang penting nilainya itu nggak boleh sama dengan 0, harus di atas 0. Seperti itu. Yang akhirnya apabila dia sudah bernilai atau di atas 0, maka dia akan bisa dialirkan, dinaikkan lagi tekanannya oleh pompa di permukaan. Ya, menuju ke stationer lainnya. Selanjutnya, seperti itu, oke? Baik, nah ini yang tadi saya bilang. Kalau untuk tangkinya yang di kasus A nih ya, yang untuk di kasus A ini, dia tangkinya berada di atas pompa. Maka nilai ZS-nya dia bernilai positif. Oke, maka nilai NPSH-nya pun berbeda. Ya, ZS-nya di sini adalah nilainya positif. Tapi untuk di kasus B, ini yang biasa ditemukan di perminyakan, di mana nilai ZS-nya itu adalah negatif. Karena apa? Reservoir di tangki satunya ini, dia di bawah dari pompa. Seperti itu. Maka untuk nilai ZS-nya itu adalah negatif. Jadi kalian sebagai engineer, kalian harus mengotak-atik nih, mendesain gimana agar nilai NPSH-nya itu akan tetap positif. Ya. Nah, untuk menentukan itu, di mana di sini terdapat dua jenis NPSH. Yang pertama adalah NPSH available atau disingkat NPSHA. Dan satu lagi NPSHR atau required. Ini NPSH yang required ini adalah yang biasa diberikan oleh vendor pompanya. Yang harus kalian lakukan adalah yang penting kebalikan yang dari tadi ya. Untuk kasus NPSH available ini harus nilainya di atas NPSH required. Oke, ini berarti sama dengan nilai minimum yang harus dicapai, gitu, dari suatu operasi. Kalau yang sebelumnya tadi itu adalah bila curve-nya ya, itu harus maksimum dari nilai kapasitas yang diberikan oleh vendor. Kalau yang ini nilainya harus, ini adalah NPSHR, ini nilai minimumnya, jadi harus nilai available-nya yang di lapangan harus di atas dari NPSHR. Seperti itu. Oke, untuk rumusnya sama seperti yang tadi. Oke, P reservoir dikurangi P vapor-nya per rho dikali gravitasi ditambah ZS min HFS. Ingat di sini ya, plus ZS nilainya ini tergantung dari posisi si reservoirnya tangki. Di suctionsnya kalian ambilnya di mana posisinya, dia di atas pompa atau di bawah pompa. Begitu, hingga akhirnya untuk NPSH available-nya adalah persamaannya seperti ini. Oke. Ya, jadi untuk NPSH pemahaman seperti ini, dan ada beberapa standar atau literatur yang biasanya digunakan di lapangan dalam menentukan pompa. Ini diambil dari buku namanya Turton. Nah, apa aja yang biasanya mau diketahui untuk menentukan suatu jenis pompa atau kapasitas pompa?
yang akan digunakan pertama kalian mengetahui power pumping-nya itu sendiri, fractional efficiency-nya itu, NPSH-nya juga kalian harus tahu. Specific speed-nya, misalnya kalau kalian menggunakan centrifugal pump, dia harus kalau dia single stage, Q-nya berapa sampai berapa, ya. Terus maksimumnya berapa, kalau pakai axial pump seperti apa untuk GPM-nya, rotary pump, dan juga reciprocating pump-nya gitu. Nah ini biasanya di standar-standar ini digunakan di lapangan atau untuk engineer-engineer dalam memilih pompa gitu. Jadi biasanya kalau di lapangan kalian berikan banyak vendor ini. Nah, dari jenis-jenis pompa yang ditawarkan, kalian harus bisa menilai mana yang baik dan yang memang cocok digunakan pada kondisi lapangan yang sedang kalian tinjau seperti itu. Oke, baik. Sekian materi hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan dari Pak Bayu? Baik Bu Zakia, ini luar biasa saya jadi mengikuti juga nih mengenai pompa. Ini Pak Bayu. Ya, refreshing juga udah lama. Buat adik-adik, jadi bagaimanapun tadi apa yang udah disampaikan Bu Zakia secara teoritis itu yang mewakili dari apa ya desain pompa ya. Nanti mungkin hitungannya nanti bisa di-share kali Bu Zakia ya. Baik Pak Bayu. Karena tadi udah dijelaskan head-nya berapa, power-nya berapa, dan seterusnya ya. Jadi intinya fluida itu harus sampai untuk titik penyerahan. Nah, titik penyerahan adalah titik di mana minyak itu, fluida itu, minyak katakan dalam ini itu dijual kepada konsumen. Jadi kalau kita tahu namanya lapangan minyak itu kan adanya di pedalaman jauh ya, di hutan-hutan. Jadi dikumpulin di tangki pengumpul yang ada di lapangan, terus dikirim ya sampai kepada titik serahnya tadi. Dan itu jauh sekali jaraknya, tadi udah disampaikan Bu Zakia, bisa ada berapa titik lagi booster lah istilahnya ya, sampai karena tekanan itu kan nanti akan melemah ya Bu Zakia ya. Mungkin tidak bisa mampu lagi untuk mengalirkan minyak, jadi ditambah pompa lagi. Tadi juga bagus, tadi udah disampaikan ada 2 tipe pompa. Ada apa tadi yang centrifugal ya, apa tadi Bu Zakia? Ada rotary pump, ada apa yang ada piston ya, ada 2 tuh, ada 2 tipe. Jadi biasanya pompa itu tidak satu ya. Jadi pompa ini spesial kalau di lapangan, maka ada istilahnya pump house ya. Jadi rumah pompa khusus pompa. Jadi pompanya bukan cuma satu, tadi ada beberapa. Jadi kalau satu selesai pakai nanti, jadi kan ada yang intermittent, ada yang continuous ya. Nah yang continuous ini mau nggak mau dia harus bergantian itu kerjanya. Jadi harus lebih dari 2 kadang-kadangnya. Jadi kalau 2 jalan, 1 standby atau 1 jalan, yang lain standby gitu ya. Jadi bergantian cara kerjanya. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi pompa ini sangat penting untuk industri migas karena supaya migas minyak itu sampai kepada titik serahnya tadi. Mungkin itu saja tambahan dari saya Bu Zakia. Terima kasih ya Bu Zakia, adik-adik semua kuliah hari ini. Minggu depan gimana? Mau apa? Udah selesai? Minggu depan boleh nanti kita lanjutkan dengan latihan-latihan Pak. Boleh deh. UAS tanggal 10 ya Pak. Iya. Bu Zakia kuat nggak? Buat Pak Bayu, insya Allah Pak Bayu, tenang Pak. Tapi kan minggu depan kita ada acara Bu Zakia. Oh iya, benar. Mungkin Oke, kalau begitu nanti saya kasih ini aja ya Pak, kayak contoh-contoh soal sama pengerjaannya gitu ya Pak. Ya, boleh. Nanti teman-teman bisa pelajari sendiri seperti itu. Betul, nanti absen tetap aja absen ya, jangan sampai mengurangi. Artinya secara kewajiban nanti kalian tetap bisa ikut ujian lah, nanti kita bantu. Baik. Terima kasih Bu Zakia. Baik Pak Bayu, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua, Pak Bayu atas waktunya. Semoga hari ini dapat bermanfaat untuk di kemudian hari. Semangat terus, sehat selalu. Untuk materi-materi yang masih kurang, yang belum saya upload, nanti akan saya upload sekaligus materi hari ini. Ya. Baik, sebelum salam sehat ya semua.
Iya Pak Bayu, sehat selalu.